Bagaimana menyeimbangkan keluarga dan pekerjaan? Tetapkan nilai, tetapkan tujuan dan sasaran, tetapkan waktu dan prioritaskan, rencanakan dan komunikasikan dengan baik, jadilah pemaaf. Pekerjaan dan keluarga adalah dua hal terpenting dalam hidup kita. Menyeimbangkan peran kompleks antara pekerjaan dan keluarga terkadang membuat banyak orang stres, terutama karena peran yang tumpang tindih dan kepentingan yang campur aduk. Peran ganda muncul ketika tanggung jawab satu peran menyulitkan untuk memenuhi peran lain dalam kehidupan sehari-hari Anda. Minat campuran terjadi ketika keadaan dan hubungan di satu area kehidupan Anda memengaruhi area lain dalam kehidupan sehari-hari Anda. Menemukan keseimbangan kehidupan kerja tidaklah mudah, tetapi upaya yang Anda lakukan sekarang dapat memberi Anda banyak kebahagiaan di masa depan. Bagian 1. Penentuan nilai. 1. Cari tahu nilai-nilai apa yang paling penting bagi Anda dan keluarga Anda. Nilai-nilai primer adalah prinsip, standar atau kualitas yang dianggap sesuai atau diinginkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pedoman bagaimana kita berperilaku dan membentuk kehidupan kita. Bidang kehidupan yang memerlukan penerapan nilai-nilai moral yang baik, misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, makan bersama, mengurus anak, memelihara mobil dan rumah tangga, menjalin hubungan dengan pasangan, berurusan dengan orang tua dan anak, pendidikan, keuangan, politik, agama, DLL. Untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan keluarga, definisi nilai-nilai tertentu sangatlah penting. Ini menunjukkan apa yang harus Anda prioritaskan dalam hidup dan apa yang Anda anggap penting. Seringkali kita tidak menyadari nilai kebajikan ini atau mempertanyakannya sampai terjadi kesalahan. 2. Pikirkan baik-baik dan detail. Banyak dari kita sudah mengetahui betapa pentingnya prioritas satu sama lain, tetapi biasanya tidak sepenuhnya dipahami. Banyak nilai orisinal yang berlabuh di alam bawah sadar. Nilai-nilai tersebut, yang secara tidak sadar kita pegang, seringkali menimbulkan stres. Kita dapat mengenali dan mengatasi gangguan stres ini ketika hidup kita sejalan dengan nilai inti kita. 3. Cobalah untuk menemukan nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya, bagaimana jika Anda percaya bahwa setiap orang harus datang bekerja lebih awal dan Anda juga percaya bahwa dapur harus bersih sebelum Anda meninggalkan rumah? Bagaimana Anda menggunakan dua nilai yang bertentangan ini? Konflik semacam itu bisa membuat stres, menguras energi, dan membuat Anda merasa tidak puas terus-menerus. Keadaan ini dapat diatasi dengan menegaskan nilai-nilai yang Anda pegang selama ini dan memahami bagaimana nilai-nilai tersebut bekerja sama. Anda dapat mengatasi masalah peran ganda dan konflik dengan mengonfigurasi dan menentukan nilai mana yang harus Anda prioritaskan. Misalnya, apakah lebih penting bagi Anda untuk datang bekerja lebih awal daripada meninggalkan rumah dalam keadaan bersih? Putuskan apa yang lebih penting bagi Anda, lalu mulailah dari sini. Bagian 2. Menetapkan tujuan dan sasaran. 1. Tetapkan tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari, tujuan sangatlah penting dan dapat membantu kita memutuskan bagaimana menghabiskan waktu kita. Sasaran dapat berupa pernyataan seperti di usia 40 tahun saya ingin memiliki bisnis sendiri atau saya ingin menyelesaikan kuliah terlebih dahulu lalu menikah. Nilai-nilai yang tertanam memengaruhi tujuan kita dan memberi kita kekuatan yang kita butuhkan untuk mencapainya. Nilai-nilai di balik kedua tujuan ini terkait erat dengan inisiatif, kesuksesan, dan pendidikan. 2. Bedakan antara tujuan konkret dan abstrak. Ada tujuan konkret dan konkret, seperti dua contoh tujuan di atas. Namun, ada juga tujuan abstrak yang saling terkait dan dapat mencerminkan kesejahteraan Anda dan keberadaan Anda dalam hidup. Misalnya, Anda mungkin ingin membangun hubungan yang mendukung dengan teman, membesarkan anak yang sehat dan bertanggung jawab, atau memperdalam pemahaman spiritual Anda sendiri. 3. Menentukan klasifikasi objek. Untuk menumpuk gulungan, kita dapat memilih beberapa tujuan penting yang ingin kita capai, mencoret yang lain atau mengubahnya sesuai kebutuhan.
Saat Anda mengatur tujuan Anda, pikirkan baik-baik tentang apa yang paling Anda inginkan dalam hidup. 4. Pertimbangkan aspek sosial dan individu yang terkait dengan harapan, persepsi, dan perilaku. Setiap orang memiliki gagasan tentang bagaimana seseorang harus melakukan sesuatu dan bagaimana seharusnya berperilaku dalam situasi tertentu. Seringkali harapan, persepsi, dan sikap ini dibentuk oleh kombinasi nilai-nilai individu dan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Mengetahui apa yang seharusnya dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi lebih sulit daripada memikirkan tujuan Anda, yang biasanya terkubur di alam bawah sadar. Namun, mempertahankan sikap dan ekspektasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini dapat menimbulkan konflik dan stres. Banyak orang memiliki harapan yang tinggi untuk memiliki semuanya, menjadi lebih baik dari orang lain, dan menjadi yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Namun, ketika kita berusaha memenuhi harapan yang tidak realistis tersebut, kita sering merasa lelah, bosan dan kecewa dalam hidup kita. Untuk mencegah hal ini terjadi, pikirkan sikap dan ekspektasi Anda, lalu perbaiki hal-hal yang bertentangan dengan keinginan tersebut. 5. Bersikap fleksibel dan siap beradaptasi. Maafkan diri sendiri atas kesalahan dan kegagalan. Juga, bersiaplah untuk hal-hal tak terduga yang akan menuntut perhatian Anda dan membutuhkan perubahan tujuan Anda. Bicaralah dengan pasangan, kekasih, kolega, atau atasan Anda tentang apa yang Anda inginkan. Terbukalah untuk berubah. Jangan tertipu, karena ketika segala sesuatu tampak sudah beres, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Bagian 3. Manajemen waktu dan prioritas. 1. Tetapkan prioritas. Menetapkan prioritas sangat penting untuk menerapkan manajemen waktu yang efektif. Tidak mudah untuk berganti peran di tempat kerja dan di rumah sambil tetap menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, dan diri sendiri. Anda mungkin dapat menggunakan waktu Anda secara efektif, tetapi belum tentu efisien. Dengan kata lain, kita mungkin telah melakukan aktivitas tertentu dengan baik, tetapi kita mungkin tidak melakukan aktivitas yang baik. Seringkali, rencana aksi dan jadwal yang kita atur tidak membantu kita mencapai tujuan kita, terutama tujuan yang tidak spesifik. Cobalah untuk memprioritaskan tujuan Anda dengan menentukan mana yang paling penting dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Setelah Anda memutuskan tujuan mana yang menurut Anda paling penting, prioritaskan untuk mencapainya. Jangan terganggu oleh tujuan lain, alih-alih fokuslah pada tujuan yang paling membutuhkan perhatian. 2. Bandingkan tujuan dan waktu yang tersedia. Tanyakan pada diri sendiri apa yang perlu Anda lakukan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan Anda. Temukan informasi komparatif tentang tujuan perjalanan Anda. Cobalah untuk mencari tahu kapan Anda dapat mengatakan bahwa tujuan Anda telah tercapai. 3. Tetapkan batasan dan ketahui batasan Anda. Tentukan berapa banyak waktu dan ruang yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri untuk terhubung dan mengelola emosi Anda. Batasan mengukur seberapa besar tanggung jawab, otoritas yang Anda miliki, dan memberi tahu orang lain apa yang ingin Anda lakukan dan dapatkan. Berani mengatakan tidak. Ketahuilah bahwa Anda memiliki hak istimewa untuk mengatakan tidak saat Anda perlu mengambil lebih banyak tanggung jawab. Ini adalah cara yang bagus untuk menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga jika atasan Anda meminta Anda bekerja lembur saat Anda berjanji akan datang ke acara anak Anda di sekolah. Katakanlah Anda ada rapat dan tawarkan saran agar Anda tetap bisa memenuhi kewajiban Anda. Tetapkan sendiri batas waktu. Atur aktivitas harian Anda dengan membuat jadwal dan mencari tahu berapa banyak waktu yang Anda bisa dan ingin curahkan untuk tugas tertentu. Bagian 4. Desain yang baik dan komunikasi yang baik. 1. Biasakan mengatur aktivitas sehari-hari dengan baik. Rencanakan rutinitas harian dan buat rencana untuk setiap hari alih-alih bereaksi terhadap apa yang akan datang. Buatlah rencana sehingga Anda dapat mengantisipasi apa yang akan Anda butuhkan.
Anda memerlukan rencana cadangan darurat sehingga Anda siap saat membutuhkannya. Bangun jaringan dukungan terpercaya. Hubungi teman, kerabat, tetangga, kolega, dan profesional. Minta bantuan mereka jika diperlukan. 2. Bangun waktu istirahat ke dalam jadwal harian Anda. Luangkan waktu untuk aktivitas lain di luar pekerjaan agar hidup Anda tetap seimbang, nyaman, dan penuh. Terapkan gaya hidup sehat, Miss B. Makan makanan sehat, berolahraga, meditasi dan cara lain untuk menenangkan diri. Beberapa pusat kebugaran menawarkan diskon keanggotaan bisnis untuk berolahraga saat istirahat makan siang. 3. Luangkan waktu untuk acara bersama keluarga dan teman. Setelah Anda terbiasa menjadwalkan rapat di kantor, gunakan metode yang sama di rumah. Tetapkan jadwal kumpul keluarga Anda sehingga sulit bagi Anda untuk tiba-tiba membatalkan dan menetapkan waktu tertentu. Perlakukan anggota keluarga Anda sebagai hubungan bisnis terpenting Anda dan jangan lupakan pertemuan terjadwal Anda dengan mereka. Biasakan makan bersama keluarga. Penelitian telah menunjukkan bahwa makan bersama sebagai satu keluarga membawa manfaat mental, emosional, dan fisik bagi semua anggota keluarga. Anak-anak dalam keluarga yang makan bersama cenderung tidak menggunakan narkoba, mengalami kehamilan remaja dan menjadi depresi. Selain itu, mereka mendapatkan skor yang lebih tinggi dan lebih percaya diri. Makan bersama memungkinkan anggota keluarga untuk tetap berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, menjadikannya kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak dan juga orang tua mereka. Luangkan waktu untuk momen besar dan kecil dalam hidup. Luangkan waktu untuk merayakan tujuan penting, pencapaian, kelulusan, ulang tahun, dan liburan keluarga. Bahkan jika itu hanya hadiah untuk merayakan pencapaian kecil, Miss anak Anda memenangkan permainan, atau acara khusus bersama, itu membuat setiap anggota keluarga merasa istimewa dan dihargai. 5. Hilangkan pemboros waktu. Kami menghabiskan banyak waktu menonton TV, menjelajahi internet, bermain video game, DLL. Hilangkan gangguan yang tidak menambah nilai atau meningkatkan hidup Anda. Sisihkan waktu khusus untuk hal-hal seperti mencari informasi di situs web, menonton TV, dan bermain video game. Pilih dan tentukan aktivitas apa yang ingin Anda lakukan dan untuk berapa lama. Misalnya, jika Anda berencana menonton acara TV favorit selama 1 jam setiap Kamis malam, luangkan waktu untuk aktivitas ini, tetapi lakukan hal lain daripada hanya menonton TV sambil menunggu. Jadikan menonton TV sebagai kegiatan terencana dan bukan sekedar untuk mengisi waktu luang. Jika ragu, tanyakan pada diri Anda, apa yang paling penting dalam hidup Anda. Mengingat dan merenungkan nilai-nilai Anda adalah cara terbaik untuk tidak membuang waktu Anda dan mengisinya dengan hal-hal yang lebih penting. 6. Diskusikan beban kerja Anda dengan keluarga dan teman. Mintalah pendapat mereka tentang kecocokan keluarga dan karier. Jalur komunikasi yang terbuka dapat mencegah kekecewaan di hati mereka yang terpengaruh oleh tindakan Anda. Jelaskan kepada keluarga dan teman mengapa terkadang Anda tidak dapat melakukan apa yang mereka ingin Anda lakukan. Misalnya, Anda tidak dapat datang ke acara sekolah karena harus menyelesaikan pekerjaan. Jika Anda secara terbuka menjelaskan situasi sebenarnya, orang lain akan memahami dan memahami situasi yang Anda hadapi. Bagian 5. Biarkan saja. 1. Tahu apa artinya memegang kendali. Kita sering merasa lebih memegang kendali ketika kita melakukan sesuatu sendiri. Namun, cara ini bisa menghalangi pencapaian tujuan, karena kita bukan orang yang serba bisa. 2. Mendelegasikan atau membagi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan prioritas. Meski banyak orang enggan memisahkan tugas di rumah dan di tempat kerja karena takut kehilangan kendali, kita selalu bisa mendapatkan keuntungan dari mendelegasikan pekerjaan. Kami bekerja lebih pendek dan dapat melakukan tugas-tugas penting yang tidak dapat dilakukan dengan lebih baik. Mendelegasikan bukanlah hal yang mudah karena kita harus mengandalkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita anggap penting.
namun, sangat penting untuk rekonsiliasi kehidupan keluarga dan pekerjaan. Misalnya, tepat sebelum Anda pulang kerja, minta pengurus rumah tangga untuk mulai memasak makan malam atau bersih-bersih agar Anda dapat melanjutkan tugas yang menjadi tanggung jawab Anda. 3. Buat kompromi. Cari cara untuk menyederhanakan hidup Anda sebanyak mungkin untuk menciptakan kondisi tertentu. Misalnya, jika Anda terlalu sibuk untuk membeli bahan makanan setiap minggu, cobalah belanja online. Anda cukup memilih barang dan barang akan diantar ke rumah Anda. Biaya pengiriman tambahan mungkin sepadan dengan penghematan. Temukan administrator, organisasi, atau perusahaan yang dapat membantu Anda menghemat waktu, mis. Jasa penatu yang mengambil dan mengembalikan cucian, atau jasa pengiriman susu. 4. Lepaskan rasa bersalah. Berhenti membebani diri Anda dengan rasa bersalah tentang aktivitas sehari-hari Anda. Banyak orang merasa bersalah karena harus bekerja dan tidak bisa tinggal di rumah dan sebaliknya. Perasaan ini sama sekali tidak perlu. Terimalah bahwa memiliki atau mampu melakukan apa saja adalah mitos. Sadarilah bahwa hal terpenting adalah Anda melakukan yang terbaik yang Anda bisa dalam situasi dan kendala. Alih-alih terus merasa bersalah, fokuskan energi Anda untuk memanfaatkan setiap hari dan waktu yang Anda miliki dengan sebaik-baiknya. 5. Masukkan aktivitas relaksasi dan pemulihan ke dalam jadwal Anda. Lakukan aktivitas soliter yang membuat Anda merasa rileks. Berolahraga, berjalan, mendengarkan musik, membaca, memasak, atau melakukan yoga. Luangkan waktu untuk istirahat. Ini adalah bagian dari kekuatan penyembuhan diri yang diperlukan untuk mengatasi stres sehari-hari. Sisihkan 1 malam dalam seminggu untuk membantu diri sendiri dan bersenang-senang dengan keluarga, mungkin menonton film, bermain game, atau pergi bersama. Semua orang sudah terjebak dalam rutinitas dan jadwal harian. Jadi sisihkan 1 malam dalam seminggu untuk menghentikan aktivitas dan menyatukan seluruh keluarga. 6. Hindari orang-orang negatif di sekitar Anda. Temukan orang yang dapat membantu Anda meningkatkan energi dan membuat Anda tetap positif, fokus, dan tenang. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka bergosip, mengeluh, atau selalu bersikap negatif.